Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Maksudi di Primadana Farm Pemalang. Sore ini kebetulan cuaca cerah sepanjang hari ini, dari pagi sampai siang menjelang sore ini cuaca cerah bahkan panas, sehingga cocok untuk saya memetik buah sawo yang kebetulan sudah beberapa hari ini saya tidak memetik sawo karena beberapa hari terakhir ini juga terkendala cuaca. Hampir setiap hari, kalau tidak pagi, siang atau sore, bahkan malam hari hujan. Nah, ini 2 hari terakhir alhamdulillah cuaca cerah sehingga memungkinkan saya untuk memetik sawo dengan kondisi yang mudah-mudahan terbaik lah. Karena kalau cuaca cerah, insya Allah kandungan air yang ada di dalam sawo tidak begitu banyak, sehingga ketika nanti dicuci, kemudian dijemur, kemudian diperam, ketika kandungan air tidak terlalu banyak, akan menghasilkan aroma dan rasa yang cukup bagus, manis dan wangi. Apalagi selama ini saya memetik sawo dari pohonnya dengan tingkat kematangan 80-90%. Nah, ini saat ini saya sedang di tengah-tengah lahan sawah saya ini akan memanen sawo-sawo yang sekiranya tingkat kematangan 80-90%. Selama ini alat atau kelengkapan saya memetik sawo tidak begitu rumit. Alat yang kita gunakan cukup dengan sarung tangan yang terbuat dari plastik tipis, harganya juga relatif sangat murah. Ini gunanya untuk melindungi tangan dari getah-getah sawo yang habis saya petik, sehingga tidak menempel di tangan, karena getah-getah sawo ini cukup pekat, sehingga kalau tidak memakai sarung tangan yang terbuat dari plastik, itu nanti kalau selesai panen saya harus membersihkan tangan, cukup repot karena cukup pekat dan cukup merepotkan. Tapi dengan sarung tangan yang terbuat dari plastik ini cukup mudah. Setelah cukup pada nempel beberapa ember, biasa dengan media ember dan karung untuk wadah sawo yang habis petik. Setelah ini beberapa kali petik, saya dapat ember. Ini sarung tangan dari plastik tadi sudah terlalu banyak getah, sudah terlalu banyak nempel. Biasanya saya buang, ganti yang baru, sama yang seperti ini. Perusahaan pun ketika cuaca tidak bagus, apalagi habis hujan, malamnya habis hujan, kandungan airnya masih banyak mungkin, apalagi saat pasca metik tidak bisa menjemur dengan sempurna, itu hasilnya kurang bagus. Biasanya aroma rasanya agak sedikit kecut ya. Kadang-kadang konsumen juga banyak yang nanya, kenapa tidak seperti biasanya manis dan wangi, ini agak kecut dan aroma juga kurang wangi. Nah, ini cuacanya cukup bagus, lumayan. Ini mulai metik lah. Ini yang saya maksud, ini dari pohonnya sudah ini sekitar 80-90% ini sudah merah, coklat ke kuning-kuningan. Ini 80-90%. Ini yang kalau dia cuci kering diperam akan mendapatkan buah sawo dengan aroma rasa yang sangat bagus, wangi dan manis, dan tidak butuh waktu lama. Paling 2 hari setelah diperam, kita buka peramannya, juga menghasilkan aroma yang cukup wangi dan ternyata sudah empuk dan matang. Nah, ini kebetulan ini pohon ini cukup lebat buah sawonya, sehingga sawo yang sudah 80-90% sudah cukup banyak ini. Ini sudah cukup banyak. Nah, idealnya kalau buah yang seperti ini, satu pohon biasanya menghasilkan 5 kilo atau 1 ember. Ini kurang lebih biasa saya perkirakan, saya takar, saya timbang sekitar 5 kg. Nah, kebetulan ini kelihatannya pohon ini sangat optimal. Mudah-mudahan pas sesuai dengan pikiran saya. Satu pohon ini ada 1 ember, syukur-syukur lebih, artinya sudah optimal. Bisa lebih dari 1 ember atau lebih dari 5 kg, sudah cukup bagus.
Nah ini banyak sekali. Ini ada yang besar, ada yang kecil pun ini matang. Ini walaupun kecil tidak sebesar ini, tapi sama-sama matang sudah coklat kemerah-merahan. Bentuknya kecil cuma ini tidak kalah dengan yang besar. Ya kadang kalau satu pucuk lebih dari 4 atau 5 biji memang kadang-kadang ya kecil, tidak sebesar yang isi 3 atau isi 4. Nah ini contoh seperti ini. Ini lumayan banyak nih satu pohon ini. Ini masih satu tangkai saja sudah hampir penuh. Ini. Nah ini malah sudah empuk dari pohon. Sudah matang dari pohon nih, contoh ini sudah. Ini empuk dari pohon, belum saya peram, memang empuk dari pohon. Ini kalau sudah seperti ini manis sekali. Manis dan wangi. Ini matang di pohon. Ini Bapak Ibu dan teman semuanya, kalau saya telat tidak secara periodik seminggu sekali atau 4 hari sekali tidak saya petik ya seperti ini, kadang-kadang sudah matang dari pohon nih, sudah empuk dari pohon. Alhamdulillah tidak kena kalong atau tidak dimakan kalong. Cuma ini ya telat, menurut saya telat. Harusnya dari kemarin-kemarin sudah saya petik. Tapi yang karena tadi saya sampaikan, karena beberapa hari sebelumnya itu curah hujan cukup tinggi, bahkan nyaris hujan baik siang, pagi, sore, malam hari, ya jadi tidak cocok untuk kita manen atau metik sawo. Karena kalau dipaksa untuk metik pun nanti hasilnya kurang bagus, nanti mengecewakan pelanggan yang selama ini sudah menjadi pelanggan kami. Bahkan sawo saya ini bagi mereka sudah menjadi favorit karena sudah merasakan kualitas dan jumlah barangnya, kualitas barangnya juga lumayan mulus. Kayak ini mulus-mulus banget ini, karena ternyata di tempat saya ini ekosistem yang terbentuk juga cukup bagus. Kenapa ini tidak dimakan ulat, terus bentuknya mulus? Ternyata karena di alam terbuka ini, di lahan kebun sawo ini yang luasnya sekitar 5.000 meter, ini nyaris seperti alam bebas, sehingga burung-burung bebas berhinggap di sini. Lah mereka burung-burung itu pada memakan ulat atau serangga-serangga yang sekiranya mengganggu sawo, sehingga sawo saya ini relatif mulus ini. Istilah orang Jawa tidak ada yang bongkrengen, kalau istilah orang Jawa bilang ini mulus-mulus banget. Nah, karena ini ekosistemnya juga secara alamiah seperti itu. Bahkan saya amati ini hampir setiap pohon ini ada semacam itu ya, hewan, hingga sawo saya ini relatif mulus ini. Istilah orang Jawa tidak ada yang bongkrengen, kalau istilah orang Jawa bilang ini mulus-mulus banget. Nah, karena ini ekosistemnya juga secara alamiah seperti itu. Bahkan saya amati ini hampir setiap pohon ini ada semacam itu ya, hewan, semacam reptil yang hidupnya memang di pepohonan, yang berfungsi untuk memakan atau mencari serangga-serangga yang hidup di pohon sawo ini. Jadi alhamdulillah selama ini ekosistem di kebun sawo ini berjalan alaminya, sehingga tidak perlu biaya tambahan, tidak perlu penanganan tambahan untuk membuat sawo ini relatif mulus. Ini satu lagi yang matang dari pohonnya, empuk dari pohonnya, dan utuh, ini tidak kena ulat. Utuh ini langsung bisa dimakan utuh. Ini bukti bahwa ekosistem yang tadi saya sampaikan berjalan normal. Nah, ternyata alhamdulillah ini saya belum satu putaran saja sudah 1 ember nih. Ini yang saya maksud tadi, kalau optimal seperti ini, sekali metik sehari
seminggu sekali lah, seminggu sekali satu pohon bisa menghasilkan 1 ember atau 5 kilo. Lagi ini ternyata kalau buahnya cukup lebat, ini belum tuntas saat saya muter satu pohon sudah dapat 1 ember atau 5 kilo. Alhamdulillah, ini idealnya kalau sudah seperti ini semua saya lumayan bagus lah, bisa menghasilkan lumayan bagus kalau istilah orang Jawa ya, untuk nambah-nambah belanja ya Bapak Ibu dan teman semuanya. Nah, ini juga matang dari pohon ini, telat, ini sudah telat. Ini saya muter lagi, ini sudah hampir penuh. Ini ternyata yang masih matang, yang masih belum saya ambil juga masih cukup banyak. Ini Bapak Ibu dan teman semuanya, cuaca memang sedikit banyak berpengaruh terhadap aroma dan rasa sawo, tidak hanya pada tingkat kematangan dari pohon, cuma juga dari penanganan setelah dipetik, yaitu mulai nyuci, jemur juga harus diperhatikan, jangan sampai istilah orang Jawa tidak ada yang bongkrengen, kalau istilah orang Jawa bilang ini mus-mus banget. Nah, karena ini ekosistemnya juga secara alamiah itu aja seperti itu. Bahkan saya amati ini hampir setiap pohon ini ada semacam itu ya, hewan semacam reptil yang hidupnya memang di pepohonan, yang berfungsi untuk memakan atau mencari serangga-serangga yang hidup di pohon sawo ini. Jadi alhamdulillah selama ini ekosistem di kebun sawo ini berjalan alaminya, sehingga tidak perlu biaya tambahan, tidak perlu penanganan tambahan untuk membuat sawo ini relatif mulus. Ini satu lagi yang matang dari pohonnya, empuk dari pohonnya, dan utuh, ini tidak kena ulat. Utuh ini langsung bisa dimakan utuh. Ini bukti bahwa ekosistem yang tadi saya sampaikan berjalan normal. Nah, ternyata alhamdulillah ini saya belum satu putaran saja sudah 1 ember. Nih, ini yang saya maksud tadi, kalau optimal seperti ini, sekali metik seminggu sekali lah, seminggu sekali satu pohon bisa menghasilkan 1 ember atau 5 kilo. Lagi ini ternyata kalau buahnya cukup lebat, ini belum tuntas saat saya muter satu pohon sudah dapat 1 ember atau 5 kilo. Alhamdulillah, ini idealnya kalau sudah seperti ini semua saya lumayan bagus lah, bisa menghasilkan lumayan bagus kalau istilah orang Jawa ya, untuk nambah-nambah belanja ya Bapak Ibu dan teman semuanya. Nah, ini juga matang dari pohon ini, telat, ini sudah telat. Ini saya muter lagi, ini sudah hampir penuh. Ini ternyata yang masih matang, yang masih belum saya ambil juga masih cukup banyak. Ini Bapak Ibu dan teman semuanya, cuaca memang sedikit banyak berpengaruh terhadap aroma dan rasa sawo, tidak hanya pada tingkat kematangan dari pohon, cuma juga dari penanganan setelah dipetik, yaitu mulai nyuci, jemur juga harus diperhatikan. Nah, ini juga matang dari pohon ini, telat, ini sudah telat. Ini saya muter lagi, ini sudah hampir penuh. Ini ternyata yang masih matang, yang masih belum saya ambil juga masih cukup banyak. Ini Bapak Ibu dan teman semuanya, cuaca memang sedikit banyak berpengaruh terhadap aroma dan rasa sawo, tidak hanya pada tingkat kematangan dari pohon, cuma juga dari penanganan setelah dipetik, yaitu mulai nyuci, jemur juga harus
harus diperhatikan, jangan sampai kandungan air yang ada di sawo ini masih cukup banyak sehingga akan mempengaruhi rasa dan aroma sawo. Ini Bapak Ibu dan teman semuanya, ini sedikit agak repot memang karena memang sengaja di areal pohon sawo saya ini di bawahnya saya tanami rumput odot. Saya manfaatkan untuk tumpang sari untuk pakan ternak kambing. Kebetulan di lahan sawo ini juga saya melihara ternak kambing semacam tumpang sari lah ya Pak, Bapak Ibu semuanya, kebun tumpang sari dengan domba. Nah ini di bawahnya saya manfaatkan, saya tanami rumput odot. Selanjutnya bisa dimanfaatkan untuk pakan kambing atau domba. Ini saya nipil taruh dalam karung, terus saya nanti mulai metik lagi sisa yang tadi saya metik dalam satu pohon yang sama. Nah, alhamdulillah prediksi saya tepat bahwa satu pohon kalau buahnya tidak optimal bisa 1 ember ini atau bahkan lebih, bahkan ini ternyata termasuk lebih ini berarti. Jadi saya muter lagi ke pohon yang sama dengan metik buah-buah sawo yang sudah 5 sampai maaf sudah tingkat kematangan 80 sampai 90%. Ini masih banyak sekali. Ini kebetulan tadi saya muter lagi ke pohon yang sama dengan metik buah-buah sawo yang sudah 5 sampai maaf sudah tingkat kematangan 80 sampai 90%. Ini masih banyak sekali. Ini kebetulan tingginya sawo, buah-buahnya juga masih relatif dalam jangkauan orang dewasa berdiri, jadi belum memerlukan bantuan tangga atau alat untuk memanjat kalau rangka untuk metik sawo. Cukup dalam jangkauan, masih dalam jangkauan saya berdiri, masih bisa menjangkau atau yang paling ujung, yang paling atas yang ada buahnya masih dalam jangkauan, jadi belum ada tambahan lain, alat lain selain sarung tangan dari plastik, ember dan karung plastik tadi untuk wadah. Masih dalam jangkauan nih Bapak Ibu semua, masih dalam jangkauan saya berdiri, belum perlu alat pemanjat atau bantuan alat untuk memanjat dan memetik buah sawo yang di atas. Nah, ini masih muter. Nah ini ternyata masih tinggalan, sudah matang tapi belum saya petik, masih kelewat. Nah, masih cukup banyak. Iya. Nah, kira-kira untuk pohon ini cukup, lainnya masih sekitar 70 atau 60% sehingga belum layak untuk saya petik. Paling nanti metiknya minggu depan, 7 atau 6 hari ke depan baru saya metik lagi di tempat atau pohon yang sama ini. Jadi saya pindah lagi ke pohon lain yang kiranya banyak yang saya petik dengan tingkat kematangan 80 sampai 90%. Nah ini ada lagi nih dengan pohon yang lainnya, ini juga sama nih. Ini yang saya, waduh ini sudah matang dari pohon juga, sudah empuk nih. Manis, tur utuh, ini tidak ada lalatnya, tidak ada ulatnya, ini utuh, bisa langsung saya makan. Iya. Nah, kira-kira untuk pohon ini cukup, lainnya masih sekitar 70 atau
atau 60% sehingga belum layak untuk saya petik. Paling nanti metiknya minggu depan, 7 atau 6 hari ke depan baru saya metik lagi di tempat atau pohon yang sama ini. Saya pindah lagi ke pohon lain yang kiranya banyak yang saya petik dengan tingkat kematangan 80 sampai 90%. Nah ini ada lagi nih dengan pohon yang lainnya, ini juga sama nih. Ini yang saya, waduh ini sudah matang dari pohon juga, sudah empuk nih. Manis, tur utuh, ini tidak ada lalatnya, tidak ada ulatnya, ini utuh, bisa langsung saya makan. %. Ya. Coba, nah ini, alhamdulillah. Saya harus muter lagi hari. Seperti ini Bapak Ibu, hasilnya yang sudah matang dari pohon 80 sampai 90% seperti ini. Nanti setelah metik ini saya bawa pulang untuk selanjutnya dicuci dengan air bersih, dengan harapan ini seperti ini, getah dan kotoran-kotoran yang nempel di luar sawo ini hilang. Kemudian saya peram, dan biasanya 2 sampai 3 hari kalau cuacanya bagus sudah empuk dan matang. Demikian Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kegiatan saya sore ini untuk metik sawo. Mudah-mudahan Bapak Ibu berminat untuk membeli sawo, silakan bisa datang ke tempat kami, bisa kami antar. Bisa Bapak Ibu sambil jalan ke desa, sekali-kali jangan refreshing di kota terus, sekali-kali jalan di desa, di tempat kami, hitung-hitung sambil refreshing, wisata kebun, wisata desa, nggih Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.